Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Sejarah Sastra, dosen pengampu Ibu Vina Hiasa MA. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Hikayat Si Miskin atau Hikayat Marakarma. Saya Betra Adi Aprianto, NPM A1A021068. Saya Adelia Kurniasari, NPM A1A021036. Kenalkan, nama saya Olivia Valenza, NPM A1A021045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri hikayat, yaitu hikayat menggunakan bahasa Melayu. Cerita hikayat dimulai dengan kata al-kisah, sebermula, arkian, syahdan, dan harta. Hikayat mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Cerita hikayat berisi kehebatan dan kepahlawanan orang ternama. Kemudian unsur-unsur intrinsiknya yaitu yang pertama, tema. Nasib dua bersaudara karena miskin, atau penderitaan orang miskin ketika menghadapi kebutuhan hidup, atau orang miskin selalu menderita dalam mengatasi kesulitan. Buktinya dalam kutipan-kutipan berikut. Diamlah Adinda, jangan menangis, karena kita orang Caka. Di manakah kita boleh mendapatkan susu? Tokoh dan penokohan tokoh dalam hikayat yaitu Marakarma, Putri Nila Kusuma, dan pemilik kebun. Penokohan: Marakarma bersifat penyayang, tekun, dan pemberani. Kemudian Putri Nila bersifat cengeng, buktinya seperti kutipan berikut. Setelah habis ketupat, maka Tuan Putri Nila Kusuma itu pun menangis pula hendak makanan. Pemilik kebun bersifat ceroboh dan pemarah. Latar tempat peristiwa penggalan hikayat terjadi di tempat-tempat yang dilalui Marakarma selama perjalanan, seperti gunung, padang luas, tasik, dan dusun. Buktinya dalam kutipan berikut. Syahdan, berapa lamanya ia berjalan itu, maka beberapa bertemu dengan gunung-gunung yang tinggi-tinggi dan padang-padang yang luas dan tasik yang berombak seperti laut. Latar sosial menjelaskan keadaan tokoh yang memprihatinkan karena penderitaan yang dialami. Buktinya dalam kutipan ini. Maka lihatlah tubuh Marakarma itu habis bengkak-bengkak dan berlumur darah dan tiada bergerak lagi. Kemudian sudut pandang, yaitu pandangan persona ketiga, dia, karena pengarang adalah seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Buktinya dalam kutipan ini. Marakarma pun melompat, lalu disambarnya burung itu, dapat ditangkapnya, lalu diberikannya kepada saudaranya. Yang kelima, alur kutipan hikayat beralur maju. Kutipan hikayat menceritakan awal mula penderitaan Marakarma, kemudian cerita perjalanan Marakarma dengan berbagai pengalaman. Yang terakhir, peristiwa pemilik kebun yang menyakiti Marakarma karena dituduh mencuri. Nomor 6, amanat-amanat yang terdapat dalam hikayat sebagai berikut. Janganlah menuduh orang dan menganiaya orang tanpa tahu persoalan. Tetaplah jujur dan berlaku baik meskipun dalam keadaan tidak punya dan menderita, dan berkasih sayanglah dengan saudara. Unsur ekstrinsik dalam kutipan hikayat Si Miskin yang menonjol yaitu nilai moral. Yang pertama, kasih sayang terhadap saudara harus tercipta dalam suasana apapun. Yang kedua, menuduh orang dan menganiaya orang tanpa bukti yang jelas sangatlah menyakitkan. Kemudian, hikayat indra bangsawan. Unsur intrinsik. Yang pertama itu tema. Siapa menanam akan memetik hasilnya. 2. Tokoh. A. Protagonis, yaitu Raja Indra, Bungsu, Putri Siti Kendih, Syaperi, Indra bangsawan, Mualin Sufian, raksasa perempuan, Putri Ratnasari, Putri Kemalasari. Yang B. Antagonis, yaitu raksasa Garuda. Yang C. Tritagonis, yaitu Raja Kabir. Yang ketiga, penokohan, yaitu Raja Indra bungsu sabar dalam menghadapi ujian dengan bukti selalu berdoa
memohon kepada Allah diberikan putra, dermawan, suka tolong-menolong, dan perhatian terhadap rakyatnya. Beliau sering membagikan sedekah terhadap fakir miskin. Yang keempat, latar atau setting. Latar tempat negeri Qobat Syarial, yaitu kerajaan yang dipimpin Baginda, Raja Indra Bungsu. Di hutan, yaitu Syapari dan Indra Bungsu pergi ke hutan untuk mencari bulu perindu. Di sebuah taman, Syapari bertemu dan menyelamatkan Putri Ratna Sari dan dayang-dayangnya dari serangan raksasa Garuda. Di gua, Indra bangsawan bertemu dengan raksasa perempuan di gua, kemudian dijadikannya sebagai nenek negeri Anta Beranta. 5. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. 6. Alur-alur pada hikayat tersebut adalah alur maju. Alasannya karena hikayat menceritakan awal Raja Indra Bungsu yang tidak memiliki anak. Indra bangsawan diasuh oleh raksasa dan dianggap sebagai neneknya. Sampai akhirnya Indra bangsawan menyamar menjadi budak berambut keriting sebagai si hutan masuk di kerajaan Anta Beranta. Dengan kepandaian yang dimiliki Indra bangsawan, Buraksa dapat dikalahkan. Pada akhirnya, Indra bangsawan dihadiahi oleh Raja Kabir untuk menjadi suami putri Kemala. 7. Amanat. Hendaklah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hendaklah kita saling tolong-menolong. C. Hendaklah kita tidak mudah menyerah. D. Hendaklah kita selalu bersikap sportif dan jujur. 8. Gaya bahasa majas metafora Tuan Putri terharu akan kesetiaannya dan menamainya si kembar hikayat Indra bangsawan. Merupakan salah satu naskah karya Betawi asli yang diadaptasi dari karya sastra Melayu lama yang dipengaruhi cerita India, terutama Ramayana dan Mahabharata. Hikayat ini cukup populer dan pernah diterbitkan Balai Pustaka. Ikhtisar isinya dimuat dalam buku Perintis Sastra karangan C. Hoykas. Menurut Katalogus dan Ronkel, 6 naskah hikayat ini tersimpan di Perpustakaan Museum Pusat Jakarta. Ceritanya mengenai Raja Indra Bungsu yang bingung menentukan siapa dari 2 anak kembar lelakinya, Syahfri dan Indra bangsawan, akan dijadikan penggantinya. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.